di UKIN PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dian Listianingsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 dengan materi Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Temukan istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Yang di depan, gerak. Gerak, gerak. Selesai. Silakan masuk. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pintar. Sehat semua hari ini, nak? Sehat. Semangat belajar hari ini? Semangat. Ibu absen dulu ya. Adelia Marga Utami, Aice Meirasia, Aiken Meirasia, Clara Ramadhani, Eren Fitri Ramadhani. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran kita hari ini lebih bermanfaat dan hikmah, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, nak. Baca doa.
bebas baik dari dalam negeri maupun dari luar. Untuk dari itulah kita harus menyanyikan lagu wajib nasional yang merupakan identitas bangsa kita agar tidak lupa dengan lagu wajib nasional. Sebelum kita memulai pelajaran, coba lihat lagi laci meja dan bawah mejanya sudah bersih dan rapi atau belum? Sudah rapi? Sudah bersih, Nak? Alhamdulillah. Kalau sudah rapi dan bersih, kita bisa melanjutkan lagi belajar dengan tertib. Karena kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari apa, Nak? Sebagian dari iman. Baik, anak Ibu akan mendengarkan kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap, Nak? Siap. Anak-anak, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan yang pertama, melalui pengamatan peserta didik mampu menunjukkan keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat, Maha Adil, dan Maha Agung dengan benar. Kedua, melalui pengamatan, peserta didik mampu menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat, Maha Adil, dan Maha Agung dengan tegas. Ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan makna Al-Azim. 8. Melalui pengamatan, peserta didik mampu menunjukkan sikap percaya terhadap Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim dengan benar. 9. Melalui pengamatan, peserta didik mampu menerapkan perilaku terpuji setelah percaya terhadap Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim di kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, anak Ibu, sudah mendengar tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak? Jadi, pada intinya hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ibu harap kalian setelah pembelajaran ini tahu apa itu arti dari Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Setelah anak Ibu tahu apa itu arti Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim, anak Ibu bisa tahu apa maknanya dan bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna. Alhamdulillah, anak Ibu hari ini belajarnya penuh dengan semangat. Anak Ibu, kalau kita belajar, kita harus bersemangat, berusaha, dan bekerja keras, ya. Karena Allah itu menyukai anak yang suka bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau mau pintar, kita harus belajar. Kalau mau belajar, jangan juga sambil mengantuk. Nah ya, kejar cita-cita kamu, Nak. Ya, kejar cita-cita agar kita menjadi berguna bagi bangsa dan negara. Baik, anak Ibu, di sini siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Angkat tangan. Ya, Desa. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Apa lagi? Mika. Mengenal Allah itu ada. Jadi benar, minggu lalu kita sudah belajar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal Allah itu ada. Apa itu arti iman, Nak? Ya, Pio? Percaya.
Jadi beriman kepada Allah itu percaya bahwa Allah itu ada. Lalu kita bisa mengenal Allah melalui berapa cara? Nah, angkat tangan. Ada 3. Apa saja? Yang pertama, apa nak? Angkat tangan. Ya, Tara. Mengenal Allah melalui ciptanya. Yang kedua, ada. Mengenal Allah melalui kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. nah, kita semua. Jadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengenal Allah melalui 3 cara. Yang pertama, mengenal Allah melalui ciptaannya. Yang kedua, mengenal Allah melalui kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Semua anak ibu pintar. Jadi hari ini kita melanjutkan pelajaran yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu di sini apa itu arti Asmaul Husna? Coba angkat tangan. Iya, Fiona. Pinter, nama-nama Allah yang baik. Pernah belajar tentang Asmaul Husna, nak? Pernah. Di mana belajar tentang Asmaul Husna? Di sekolah, di tempat ngaji, ya kan? Pernah dengar? Kalau kamu kelas 3 lalu sudah mempelajari Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus Al-Aziz. Nah, untuk pelajaran ini kita akan mempelajari tentang Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Aziz. Siap, nak? Sepertinya ada teman kita yang masih mengantuk. Kalau gitu biar tidak ngantuk lagi dan lebih semangat, tepuk anak soleh dulu, nak ya. Ya, siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Sekarang anak-anak buka buku kalian bagian Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Aziz. Sebelum kita memulai kegiatan ini, seperti biasa kita membaca dulu 15 menit literasi. Silakan baca bukunya, nak. Sudah membacanya, nak? Kalau sudah, Ibu akan mendengarkan kalian suatu video pembelajaran. Coba didengarkan dan sedikit demi sedikit dicatat intinya, nanti Ibu tanya. Siap, nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Alim, dan Al-Aziz. Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Cara mengulangi atau meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basir, yaitu dengan cara 1. Mulai melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan sekitar. Kemudian memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya.
Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Beberapa contoh perilaku: tidak mengambil keputusan atas kepentingan pribadi. 4. Membagi waktu untuk belajar dan bermain sebagai bentuk adil kepada diri sendiri. 5. Hindari membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengingatkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Contoh sifat Al-Azim di sekolah adalah: 1. Bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada teman-teman, walaupun kita lebih pintar atau lebih berada dibandingkan mereka. 2. Hormati orang lain, terutama orang yang lebih tua, baik guru maupun adik-adik dan anak-anak. Selamat belajar dan diskusikan bersama teman-teman. Baik, sudah didengarnya video pembelajarannya? Jadi, Al-Basir itu artinya Allah Maha melihat. Al-Adil artinya Allah Maha adil. Dan Al-Azim artinya Allah Maha agung. Nah, Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah itu melihat semua yang ada di alam semesta ini, baik itu yang besar maupun yang kecil. Nah ya, jadi kita jangan sekali-kali curang atau melakukan perbuatan yang jahat, karena Allah tahu semua perbuatan kita sehari-hari. Misalnya kamu lihat pohon mangga, buahnya masak, enak dimakan. Tapi kalau itu punya orang, jangan mencuri. Kalau mau ambil ya ambil, tapi dengan syarat izin dahulu. Izin sama siapa kalau mau ambilnya, nak? Sama yang punya. Yang kedua, Al-Adil. Allah yang Maha adil. Allah tidak membeda-bedakan makhluknya, nak ya. Baik itu laki-laki, perempuan, yang miskin, yang kaya, semuanya sama di mata Allah. Yang membedakannya hanya takwa. Allah menilai ketakwaan kita, nah ya. Nggak dibedain sama Allah. Misalnya Fiona uangnya lebih banyak, jadi dia lebih banyak pahalanya masuk surga. Enggak, takwanya, ibadah kamu itu yang dinilai sama Allah. Sholat 5 waktu sehari semalam, nah ya. Lalu mengaji. Di bulan puasa kita puasa. Tingkatkan ketakwaan kalian. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan.
yang baik. Dua, Al-Basir artinya Allah yang Maha melihat. Tiga, cara mengimani atau meneladani nama Allah Al-Basir, yaitu satu, mulai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dua, menggunakan penglihatan. Sekarang anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Setelah mendengar penjelasan dari ibu, mendengar video yang sudah diputar, kalian diskusikan bersama teman kalian. Nanti ibu bagi satu kelompok itu ada 4 orang. Nah ya, nanti kelompok kalian akan mendiskusikan gambar yang ibu beri. Masing-masing kelompok lihat gambarnya. Nah ya, ini ada gambar 1, kedua, lalu dan gambar ketiga. Nah, dari gambar ini kamu ceritakan apa aja yang kamu lihat di sini. Lalu kira-kira dia ini masuk ke dalam kategori Al-Basir, Al-Azim atau Al-Qadir. Siap nak? Ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1 Adelia Magda Utami, Erin Fitri Ramadayanti, Chelsea Olivia dengan Miftahudin. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Aiken Meirasia Efrianca, Aiken Meirasia Efrianca, Mika Khairunisa dengan Rizky Saputra. Kelompok 2. Kelompok 3 Clara Ramadhani, Jason Davise, Fiona Trihandini dengan Novika Sanjaya. Sudah tahu sekarang kelompok ini nak? Silakan duduk sesuai kelompok. Sudah dapat semua gambarnya nak? Setelah itu silakan diskusikan, perhatikan dan amati gambar dan ceritakan gambar itu menceritakan tentang keagungan Allah atau Allah yang Maha Melihat. Sana, di sini, di sana. Ya, coba lihat di sini ada apa? 3 siswa. Yang ini berdua, yang ini sendiri. Lagi ngapain siswa ini berdua nak? Berisi. Jadi kalau kita berisi, yang ini bisa dengar nggak kira-kira kalau jauh? Nggak bisa. Tapi Allah. Nah, jadi dia menceritakan Asmaul Husna yang mana? Kalau Allah bisa melihat Al-Basir nanti dituangkan ya. Setelah itu kamu perhatikan di sana. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dijawab ya, saling bantu kerja sama anak ya.
Jadi kamu ternyata banyaknya ciptaan Allah ini bisa dijelaskan Allah yang maha agung. Nah itu pinter. Nah kamu tulis nanti ya cerita terus kamu rangkai dengan yang juga. Nah ya, cari sumber informasi. Nah ya sumber informasi yang kamu tulis di buku kan ada. Boleh kamu baca. Terus dari penjelasan ibu tadi kamu rangkai ya. Sekarang kelompok satu dulu presentasikan hasilnya dua orang. Satu orang membaca dan satu diperlihatkan gambar yang kalian dapatkan. Silakan. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sana, terdapat 3 orang siswa perempuan, 2 orang sedang berbisik, dan 1 anak berbicara walaupun berbisik Allah pasti tahu dan melihat kita. Gambar ini memberikan kita petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Melihat atau Al-Basir. Semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Gambar ini terjadi di lingkungan sekolah. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira tadi sudah lihat gambar yang kelompok 1 nah? Baiklah. Siapa yang punya pertanyaan untuk kelompok 1? Angkat tangan. Baik, perwakilan dari kelompok berapa nah? Kelompok 2. Silakan ajukan pertanyaan. Dengarkan kelompok 1 nak ya. Nah, kata kelompok 1, apakah Allah melihat kita bersembunyi? Silakan, siapa yang bisa jawab dari kelompok 1? Berdiri nak. Ya, sembunyi dimanapun kita, Allah pasti melihat. Ya, jadi kelompok 2, sembunyi dimanapun kita, Allah pasti melihat. Karena apa nak? Karena Allah Maha melihat. Masih ada pertanyaan lagi tidak untuk kelompok 1? Tidak ada? Baik, sekarang lanjutkan kelompok 2. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 2. Pada gambar terdapat 6 orang anak bergandengan tangan. Gambar keseimbangan. Keseimbangan itu sama rata tidak bersebelah. Dari gambar ini, kita tahu bahwa Allah Maha Adil atau Al-Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggalkan hanya karena keturunan, kekayaan atau jabatannya. Allah menilai ketakwaan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum.
Jadi, gambar yang ditunjukkan kelompok 2 tadi itu mengenai Allah bersifat al-adil. Apa itu arti al-adil? Allah yang maha adil. Siapa yang punya pertanyaan? Silakan angkat tangan untuk kelompok 2. Ayo nak. Ya, kelompok 1 perwakilannya siapa namanya nak? Bagaimana laki-laki dan perempuan apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersikap adil? Nah, kelompok 2. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan adil kepada laki-laki dan perempuan? Ya, Mika. Ya, Allah tidak membeda-bedakan makhluknya. Allah tidak membeda-bedakan makhluk. Kata kelompok 2 yang diwakilkan oleh Mika, Allah tidak membeda-bedakan makhluknya, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu apa yang membedakannya, nak? Ya, kelompok 2. Takwa. Takwa. Paham, nak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sekarang lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Silakan, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada gambar dapat kalian lihat ada satu orang anak sedang duduk sambil berpikir. Ia melihat pemandangan yang indah. Ada gunung, pantai, laut, langit yang luas, dan pemandangan yang indah. Sungguh Allah yang Maha Agung, Al-Azim. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak butuh pertolongan. Dia memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Dengan memahami sifat Allah yang Maha Agung, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.